Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Operasional Sport Marketing. Adapun anggota kelompok 2 meliputi yaitu Wahyu Kurniawan, NIM A810190085. Kedua ada Hanung Silopambudi, NIM A810190091. Yang ketiga ada saya sendiri, Wildan Huirul Ariski, NIM A81019000112. Yang terakhir ada Muhammad Iksanuddin, NIM A810200001. Oke, langsung saja kita ke slide yang pertama. Yang pertama, ada pengertian operasional sport marketing. Operasional pemasaran olahraga berkaitan dengan pelaksanaan pemasaran olahraga dan melibatkan penelitian, analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Analisa lingkungan berusaha untuk mengumpulkan data penting tentang lingkungan olahraga, kemudian menganalisis untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang sport marketing dan penentu utama kesuksesan. Perencanaan kemudian dapat dilakukan untuk menetapkan tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapainya tujuan, dan mempertimbangkan tindakan yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi dan pengendalian upaya pemasaran atau rencana pemasaran olahraga. Yang kedua, ada strategi dalam mengembangkan olahraga. Ada strategi dalam mengembangkan suatu produk olahraga. Ketika mempertimbangkan produk yang ditawarkan, penting untuk diingat bahwa produk tersebut harus memberikan manfaat yang akan memenuhi kebutuhan konsumen olahraga. Pada tingkat produk dasar, produk harus dilihat oleh pelanggan untuk menawarkan manfaat inti. Manfaat inti ini biasanya cukup sederhana dan bisa, misalnya kegembiraan yang didapat dari menonton pertandingan. Adapun strategi dalam mengembangkan produk olahraga sebagai berikut. Selanjutnya akan dibaca oleh Mas Hanung. Monggo Mas Hanung. Taktik harga. Harga adalah faktor kunci untuk bisnis olahraga, seperti halnya untuk bisnis apapun karena dampaknya terhadap profitabilitas dan dalam beberapa kasus permintaan. Saat menetapkan harga, ada 3 opsi umum yang berkaitan dengan fokus yang diambil. Metode yang terpusat secara internal melihat organisasi. Nah, titik yang kedua itu taktik distribusi. Distribusi atau pengiriman produk dari pemasok atau bisnis olahraga ke pelanggan penggemar olahraga berkaitan dengan arena olahraga atau dalam hal merchandising. Outlet tempat produk dapat dibeli dalam hal arena ini seringkali ke stadion, kadang dari tim tertentu. Oleh karena itu, distribusi tidak menjadi masalah. Distribusi penting bagaimanapun dalam olahraga di mana pertandingan dimainkan di sejumlah lokasi yang berbeda, misalnya golf, tenis, balap motor, dan lain-lain. Dalam kasus ini, keputusan perlu dibuat tentang jumlah dan lokasi tempat yang digunakan pada musim tertentu. Yang ketiga, taktik promosi. Bisnis olahraga perlu berkomunikasi dengan pelanggannya, dalam kurung penggemar, untuk memastikan bahwa pelanggan lama dan baru mengetahui olahraga, tim atau pemainnya, memiliki sikap positif, memiliki pengetahuan yang luas dan tepat tentang penawaran olahraga dan memberikan sumber pendapatan. Kemudian taktik hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan menjadi semakin penting karena manfaat yang dapat diberikan oleh hubungan yang sukses. Pertama, lebih banyak pelanggan setia diketahui membelanjakan lebih banyak.
Oleh karena itu, hubungan yang sukses dapat membangun dan mempertahankan pendapatan. Kedua, mempunyai biaya yang dapat biaya yang terkait dengan mempertahankan pelanggan lebih rendah daripada yang terkait dengan mendapatkan yang baru. Oleh karena itu, biaya keseluruhan dapat dikurangi. Ketiga, pelanggan yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan lain lebih cenderung menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut atau mengatakan hal-hal baik ke perusahaan itu, sehingga citra perusahaan dapat bermanfaat. Tiga, elemen kunci dari pendekatan hubungan pelanggan adalah pembangunan dan pemeliharaan hubungan. Referensi pelanggan atau loyalitas dapat dan pemulihan dari masalah yang dapat mempengaruhi hubungan. Selanjutnya yaitu penerapan strategi produk olahraga. Setelah strategi operasional dirumuskan, pemasaran olahraga harus mempertimbangkan bagaimana strategi akan diubah menjadi kenyataan, yaitu diimplementasikan. Ini memerlukan pengembangan serangkaian tindakan berurutan yang sesuai yang perlu ditentukan, dihitung biaya, dijadwalkan, dan ditugaskan kepada individu atau kelompok jika implementasi ingin berhasil. Selanjutnya, mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan tindakan tertentu perlu menyadari alasan di balik tindakan tersebut jika mereka ingin benar-benar termotivasi, yaitu memahami menggapai tindakan itu diperlukan biasanya memberi karyawan lebih banyak tujuan bersama. Rencana pemasaran olahraga adalah seorang untuk mencapai semua tugas ini. Dalam hal itu menentukan biaya, menjadwalkan, dan menetapkan tindakan sambil juga menyajikan latar belakang yang menjelaskan tentang tindakan itu diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.